편히 섰은 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시에 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aminah Zahra. Di sini saya akan membawakan pembelajaran dari kelas 9 semester 1, yakni bab 3 yang berjudul Menggapai Keberkahan Hidup dengan Jujur dalam Bermuamalah. Sebelum kita mulai pembelajaran dari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah agar ilmu yang kita pelajari ini berkah bermanfaat di dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Di sini hadis yang pertama adalah hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara at-tujar innakum qad walaitum amran halakati fihi umamu salifatul mikyalu wa mizanu, rawahu Baihaqi. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini merupakan peringatan dari para pedagang untuk senantiasa menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu. Karena apa? Karena umat terdahulu ini mempunyai sifat untuk mencurangi timbangan, untuk melebihkan, mengurangkan timbangan. Takaran dalam timbangan adalah dua alat ukur yang mendapatkan perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam, sehingga terwujudlah keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur ini dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak dijumpai dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 35 yang artinya adalah, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Inilah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran dan didorong oleh sifat tamak dan rakus. Jadi ketidakjujuran ini dalam menakar timbangan mempunyai di dalam diri manusia itu mempunyai sifat tamak dan rakus. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan keuntungannya diri sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain, apakah orang itu rugi atau tidak, orang itu untung atau tidak. Salah satunya adalah para pebisnis. Para pebisnis ini mendapat peringatan ini karena apa? Karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama para pelaku pebisnis online. Karena apa? Karena pelaku pebisnis online ini tidak bertemu langsung dengan pembeli dan penjual. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh pebisnis online saat ini. Salah satunya contohnya adalah pembeli sudah mentransfer uang kepada para penjual, namun barang dagangannya itu tidak kunjung sampai kepada para pembeli. Ada juga pula yang mengelabui pembeli dengan melebih-lebihkan dan mengapi-apikan, membagus-baguskan ya. Contohnya adalah yang dipajak itu barang asli, namun yang disampaikan kepada para pembeli adalah barang KW. Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah hadis riwayat Tirmizi dari Hazan bin Ali radhiyallahu anhu. An Hasni bin Ali qala hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuhu illa ma la yuribuhu fa inna sidqa tama'ninatu wa innal kadiba riba, rawahu Tirmizi. Yang artinya adalah dari Hazan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu adalah keraguan. Hadis ini menjelaskan
tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan barang yang ragu dan menuju barang yang benar, barang yang sudah jelas, barang yang tidak ragu-ragu. Kepada kejujuran adalah sesuatu yang membuat kita tenang, sedangkan kedustaan itu atau berbohong itu menunjukkan kepada sesuatu yang keraguan-raguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk kejujuran. Yang pertama adalah kejujuran berucap, yang kedua adalah kejujuran berbuat, yang ketiga adalah kejujuran dalam bermuamalat, yang keempat adalah kejujuran dalam bertekad, kelima jujur berniat, dan keenam adalah kejujuran dalam berjanji. 3. Konsep jujur dalam muamalat. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Jujur berarti kesesuaian antara ucapan, tindakan, dan kata hati yang kita tampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang yang jujur, agar kita terbiasa menjadi orang yang jujur. Contohnya adalah jika kita berteman dengan orang tukang besi, maka bau kita tidak enak. Dan contoh yang lain adalah jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, otomatis kita akan ikut wanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia bergaul dengan sesama manusia yang lainnya dalam berinteraksi sosial. Ada 2 aspek dalam muamalah, yaitu aspek adabiah dan madaniyah. Apa sih aspek adabiah? Aspek adabiah ini adalah aspek adab atau akhlak. Dalam bermuamalah kita harus mempunyai akhlak yang baik seperti toleransi, suka tolong menolong, kejujuran, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam aspek madaniyah ini berhubungan tentang berhubungan tentang kebendaan seperti halal atau haramnya, syubhat atau kemudaratannya, dan lain sebagainya. Jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan seperti yang saya jelaskan tadi, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sama manusia. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain. Yang pertama adalah tidak menyebarkan berita yang belum jelas keberadaannya. Yang kedua, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai dengan fakta dan kebenaran. Yang ketiga adalah melapor pada RT maupun RW saat terjadi warga di lingkungan baru. Yang keempat, tidak berbohong dan membuat alasan bila berhalangan hadir. Yang kelima, menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim. Yang keenam, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, jujur dalam berdagang, tepat dalam menangkap dan menimbang. Yang kedelapan adalah tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Jujur merupakan amanah dalam perdagangan adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad perjanjian sesuai dengan akad perjanjian yang ditawarkan. Tidak menyembunyikan kecacatannya, kekurangannya, keburukannya, atau mengurangi, menambah takaran ataupun timbangan, ataupun memanipulasi data jika pada barang atau akad yang akan ditawarkan. Sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.